Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Cistian Taufik Ramadan Suara di acara Wow on Camp. Wow on Camp kali ini saya akan bersama seorang penggiat seni khususnya dalam bidang street art yang karyanya sudah sering dijumpai di jalanan khususnya di Yogyakarta. Bahkan karyanya juga sudah sampai luar negeri loh dan pernah menyabet beberapa penghargaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik, kita langsung saja sambut Mas Anagat. Halo Mas. Halo, Lagi sibuk apa ini Mas? biasa Mas. Saya kemarin baru sibuk nyiapin pameran karena pembukaan pamerannya itu di Nandor Seraung di Taman Budaya Yogyakarta. Pameran yang merupakan program Taman Budaya, program tahunan dari Danais Jogja gitu. Jadi saya juga dapat undangan untuk buat karya di ruang publik, bagaimana karya seni di ruang publik bisa memberi motivasi pada masyarakat. Nah, di kali ini masyarakat yang dituju adalah masyarakat yang mengalami isolasi mandiri. Jadi seniman diminta untuk buat karya depan shelter atau di rumah sakit. Jadi saya itu buat karya buat depan shelter isolasi di tengah kampung. Gitu, ada satu shelter pertanian dekat saya tinggal. Saya buat karya tentang bagaimana seni bisa menyemangati kehidupan orang sakit, membangun psikologisnya gitu. Nah, kalau dari street art sendiri tuh yang digeluti Masnya di bidang maksudnya di jenis street art yang kayak gimana? Soalnya yang setahu saya kan street art itu adanya cuma stensil sama graffiti gitu, Mas. Nah, kalau Masnya sendiri itu yang mana jenisnya gitu? Jadi gini, street art itu dia sudah merupakan satu ruang kesenian di mana dia tidak hadir dengan inisiatif personal, itu baik graffiti dan street art juga. Di street art itu ada macam-macam style, kita sebut style atau dengan berbagai medium juga. Kalau saya masuk di ranah mural seperti itu. Mural, tapi dengan menggunakan teknik stensil. Gitu. Kenapa saya bilang mural? Karya mural biasanya merujuk pada karya-karya yang bisa dipahami oleh publik. Dia tidak merujuk pada satu style saja gitu. Biasanya mural. Jadi misalnya mural pemandangan, walaupun dibuat dengan teknik stensil gitu, bisa juga gitu. Jadi bahasa kita lebih familiarnya mural dipahamin. Secara teknik saya menggunakan stensil tekniknya. Jadi seperti itu. Terus kalau stensil sendiri, Mas Anagat ini udah berapa lama menggelutinya? Jadi kayak biasanya kan ada yang dulunya graffiti, pindah jadi stensil, atau memang dari awal sudah stensil gitu, Mas? Gini, semenjak saya kuliah di kampus ISI Yogyakarta, saya tuh menekuni kuliah seni patung. Dan saya ketika kuliah, saya selalu aktif juga bekerja, beberapa medium, beberapa style. Misalnya saya buat patung instalasi, saya juga buat karya video art juga, jaga karya instalasi, juga drawing, painting. Jadi itu yang saya alami waktu di kampus dan setelah selesai di kampus juga. Tapi akan selesai kampus, saya sudah mulai tertarik pada dunia street art. Saya lihat ada satu ketertarikan saya pada satu teknik, yaitu teknik stensil. Tadinya dasar saya membuat stensil hanya hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena stensil hitam putih itu untuk mengejar kecepatan
teknik ketika buat karya secara ilegal di jalanan malam-malam. Makanya hitam putih awal-awalnya. Kalau dibandingkan karya saya sejak 6 tahun belakangan ini, itu sudah full color. Jadi saya buat karya street art di jalanan sudah kurang 11 tahun. Gitu. Tapi memang saya juga sibuk sebelumnya aktif bekerja fokus di galeri gitu. Jadi studio dan galeri ya. Tapi kalau street art kan studio, kalau di ranah kalau style stencil ini dia prosesnya beranjak dari studio dan turun ke ruang publik. Gitu. Kalau lukis biasa kan, orang buat lukisan biasa itu ya. Dia kan melukis di studio dulu. Hasilnya kan dibawa ke ruang publik. Kalau stencil itu saya gambar dulu, merancang dulu dalam rumah, dalam studio. Setelah selesai rancangan, baru saya lukis di publik. Seperti itu. Terus kalau stensil sendiri itu memang harus pakai ada alat tambahannya atau memang cuma, setahu saya kan kalau street art itu identik sama pilok. Nah, kalau stensil sendiri itu ada alat-alat tambahannya lagi apa enggak sih, Mas? Oke, kalau di stencil itu secara teknis dan materialnya menggunakan bahan kertas, juga ada plastik mika kayak akrilik itu. Tapi rata-rata kita di Indonesia itu menggunakan kertas karena kualitas plastik itu satu, secara ukurannya itu terbatas dan harganya cukup tinggi. Jadi kalau seniman berkarya dengan aktif itu sangat tidak efektif dan tidak efektif dalam konteks dana ya. Tapi makanya kita banyak dengan menggunakan kertas. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk bahan ya. Juga kalau saya kan stensilnya lebih ke manual. Jadi saya mulai menggambar manual, drawing tak pakai tangan, pakai pensil, dengan alatnya. Baru nanti saya potong-potong dengan pisau cutter gitu. Beda lagi kalau ada lagi stensil yang sangat mainstream di dunia cara pengerjaannya, yakni dengan menggunakan desain di komputer Photoshop. Setelah masuk Photoshop, karya yang sudah pasti akan menjadi stensil sudah jelas ditentukan mana yang bagian akan dipotong, mana bagian akan ditinggalkan, ya. Si seniman setelah itu hanya membuat fotokopi, pergi fotokopi dengan bisa memperbesar, bisa dengan ukuran fotokopi HPS, ya. Setelah itu baru ditempel di kertas marga contohnya. Kertas yang biasa saya pakai itu marga ditempel di lem, tinggal dipotong. Jadi di sini prosesnya sangat beda dengan saya, gitu. Tapi nilainya tidak sama aja. Inti utamanya adalah pesan-pesan dari karyanya ya. Itu cara seniman memilih teknik saja. Jadi intinya seperti itu. Setelah dipotong, baru disemprot pakai cat semprot, gitu. Nah, itu kan ada beberapa prosesnya buat bisa menjadi stensil kan, Mas? Ya. Ada pemotongan dulu, ada gambar dulu. Nah, itu tuh butuh berapa lama gitu, Mas? Kalau buat karya 1:1 itu ya ukuran manusia pada umumnya. Satu karya itu saya akan bisa seperti yang terakhir kemarin saya buat paling 5 jam untuk pemotongan. Untuk drawingnya mungkin saya habiskan 1 hari. Mulai dari sketch awal, mendeformasi gagasan, apa yang mau diwujudkan, divisualkan, terus menghitam putihkan. Setelah itu saya masuk ke komputer, saya cek lagi di komputer warna-warnanya, saya buatkan lagi. Terus saya transfer lagi supaya ukurannya presisi, saya gunakan proyektor gitu. Proyektor salah satu cara mensiasati ketika tidak ada fotokopi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ada fotokopi dan proyektor.
Oh, berarti Tapi bisa gitu. bisa 1 hari lebih atau 2 hari gitu, Mas, pembuatannya? Atau 2 hari, dalam prosesnya 2 hari, oh gitu. 2 hari. Nanti kalau ketika melukis di jalannya, di tembok, itu bisa lebih cepat. Saya bisa menghabiskan 1 jam atau 2 jam, Hmm, tergantung kerumitan. Makin rumit, makin lama. oh gitu. Secara standarnya 1 jam bisa jadi. Nah, tadi Itu. kan Mas Hanaga kan bilang kalau hitam putih bisa lebih cepat menggambarnya di jalanan. Ya, Nah, saya lihat Mas Hanagat ini warnanya itu bukan hitam putih doang, ada warna merah, hijau, bahkan warna-warni gitu, Mas. Nah, itu kan pasti ya, butuh waktu yang lebih lama kan, Mas? iya. Nah, itu biasanya berapa lama, Mas, kalau buat gambar satu gambar lah, contohnya di jalanan? Kalau saya membuat yang kecil ya, ukuran kecil itu paling saya habisin 15 menit atau 10 menit kalau full color seperti itu. Kalau saya buat 3 figur atau 2 figur, saya bisa ambil 2 jam tanpa menggarap background-nya. Tapi kalau saya bikin background-nya juga, saya akan ngabisin bisa 3 jam Oh, gitu. lagi. Jadi makin banyak warna, makin lama begitu. Tapi beda dengan hitam putih. Hitam putih itu sejarah lahirnya di dunia kan seperti itu. Bagaimana karya hanya mementingkan pesan dan tersampaikan nilainya. Dia tidak tidak dikejar artistik yang tinggi. Ya, jelemet warnanya atau apalah gitu ya. Drawingnya lebih detail lagi gitu. Makanya banyak karya yang pada umumnya yang sangat statement sangat kuat biasanya itu memang hitam putih bagusnya karena untuk mengejar itu dan ilegalitasnya dapat cepat dan kita pelaku pun aman gitu tidak dipergoki oleh pemilik tembok Hmm. atau keamanan gitu kita membuat ilegal Nah, kalau gitu. warna-warni itu kan butuh waktu lama. Apakah kok bisa gimana ya, Mas? Maksudnya bisa berani gitu? Kan kalau pensil yang hitam putih kan bisa cepet tuh. Ya, Warna-warni kan agak lama kan, Mas? iya Apa? betul. Makanya sejak saya buat karya warna-warni, saya sudah memikirkannya tidak membuat ilegal lagi. Oh gitu. Saya sudah melakukan perizinan tembok. Oh gitu. Itu. Jadi makanya saya ambil waktu karena proses saya sudah melewati proses ilegal itu. Oh, Dan saya sekarang ini ada proses yang saya kejar lagi adalah bagaimana karya saya lebih lebih bernilai secara artistiknya juga gitu. Karena makin hari ya waktu bertambah, pengalaman bertambah, kan banyak harus dikembangkan, dimajukan juga secara teknis, secara gagasan. Penting sekali untuk dieksplorasi oleh seorang seniman. Itu. nah, Jadi kalau itulah. kalau secara legal itu kan Mas Hanegat pasti butuh izin dulu dari pemilik tembok. Nah, pasti kan Ya, banyak 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 mendapatkan penolakan lah dari pemilik tembok sendiri. iya. Nah, itu Mas Hanegat tetap nekat atau ya udah cari tempat yang lain, nyari nyari yang mendapatkan izin gitu, Mas? Betul. Tapi rata-rata untuk di Jogja sangat mudah sekali untuk mendapatkan perizinan. Karena Jogja cukup familiar ya dengan kesenian, apalagi seni mural ini cukup masyarakatnya mulai menerima. Tapi beda, saya mengalami yang sangat sulit waktu tahun 2018 di Bali. Saya itu mau kayak di Ubud contohnya ya. Di Ubud tuh Mas ya, saya tuh hampir 2 jam keliling, tuh nggak dapat tembok Mas. Gitu. Walaupun masyarakatnya itu tradisinya seninya kuat, religius seni gitu ya, tapi mereka ternyata tidak juga menerima itu sulit gitu. Makanya kalau Mas ke Bali, ke Ubud contohnya ya, ini di Ubud ya bukan Bali pada umumnya. Di Ya. Ubud itu sangat sulit, tapi di Canggu itu sangat familiar. Makanya
Canggu itu sangat mudah juga saya dapatkan tembok. Nah, jadi di Ubud itu banyak penolakan, gitu. Tapi di Jogja sangat mudah. Hanya kelemahannya adalah seniman tidak seliar, membuat ide-idenya tidak bisa terlalu liar, akan ditampilkan idenya tidak terlalu radikal tersebut, tidak terlalu statement politiknya sangat berkurang di karyanya ini ketika dapat karya izin tembok yang diizinkan gitu, perizinan. Karena si pemilik kan kadang-kadang sangat khawatir juga untuk keamanan mereka, mungkin nanti didatangin pemerintah atau apa gitu ya, atau ormas gitu. Itu makanya penting sekali membuat karya ilegal itu ketika yang berbau politik, berbau statement yang kuat gitu. Pentingnya gitu. Nggak mungkin, Kak. Makanya kalau ada wacana penghapusan, karyanya harus dihapus karena tidak berizin. Nah, itu gimana mau izin kalau mau kritik? Ya, dia gitu. Jadi seperti itu. Berarti ya. Berarti ada beberapa daerah yang unsur seninya kental itu gampang banget mendapatkan izin dari pemilik-pemilik tembok atau warga setempat ya, Mas. Berarti tergantung daerahnya gitu kan? Iya. Di Jogja mayoritas sangat mudah sekali. Makanya saya itu ketika masuk pada wilayah pengembangan karya saya secara artistiknya dengan warna-warni, saya garap total karyanya itu secara teknis, visualnya. Saya mempelajari kultural masyarakat kita yang sangat legowo dan matur nuwun istilahnya, kan seperti itu. Tidak dan bangunan-bangunan kita rata-rata itu pemiliknya ada langsung. Tidak ada otoritas kota yang menentukan. Gitu. Beda saya alami di luar negeri misalnya ya. Saya ngalami di luar Eropa rata-rata itu apartemen itu pemiliknya nggak tahu kita di mana beradanya. Yang ada itu orang yang menyewa apartemen, nyewa toko. Seperti itu. Rata-rata seperti itu di Eropa atau Australia. Tapi di Australia yang membedakannya adalah masyarakatnya itu sangat terbuka. Seperti Melbourne ya, walaupun dia penyewa, mereka tidak berani. Kalau apa saya suka sendiri kok, pakai saja. Gitu. Jadi kenapa di Indonesia itu sebenarnya menarik buat karya street art dan bisa eksplorasi mungkin seniman kalau sadar, tidak harus ilegal. Nah jelas ilegal adalah ketika buat karya itu satu mau menyampaikan statement yang kuat dan spotnya sangat strategis, terus nggak strategis tidak dapat izin, ya udah ilegal, kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu yang menentukan kenapa karya bisa lahir ilegal. Tapi secara kultural, buat karya di Jogja atau Indonesia itu paling mudah sekali. Saya buat karya di Lombok juga mudah dapatnya, bahkan di rata-rata masyarakat kita mempersepsi mereka ketika seniman mural menawarkan karyanya, boleh nggak Bu dilukis? Mereka pikir itu satu, kita bayar mereka, kita sewa tembok, atau mereka bilang, saya akan bayar berapa kamu Mas atau Mbak gitu. Tapi saya biasanya bilang, nggak usah, ya udah kalau kamu mau bayar, ada kopi tidak, ada teh tidak, ya itu aja sediain saya gitu. Tapi ada kadang sangat lucunya juga, nih Mas 50.000 nih, nah kan buat makan siang nih. Oh berarti yang pemilik temboknya yang minta gitu Mas? Jadi kayak minta? Dia menawarkan anggaran gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya masyarakat kita menerima karya street art ini, gitu, karya dan graffiti ini. Jadi mereka merasa senang rumahnya dibaguskan sebenarnya. Makanya sangat aneh kalau pemerintah belakang ini menghapus karya, kan gitu. Oh iya. Terus saya dengar tadi Mas Anager sendiri udah sampai luar negeri, udah sampai bahkan pernah gambar di luar negeri juga. Nah, pencapaian terbesar selama menggeluti street art
untuk Mas Hanagar sendiri seperti apa, Mas? Jadi kayak contohnya pernah dapat penghargaan di mana, atau oh ini aku bersyukur banget, nggak nyangka banget lah istilahnya dapat penghargaan ini gitu. Pencapaian Ya gini, terbesarnya Mas Hanagar sendiri gitu. pencapaian saya yang terbesar itu gini Mas, ketika banyak yang nggak tahu, saya belum merasa pencapaian saya yang mana. Penghargaan pun belum saya rasa itu belum pencapaian saya. Itu Oh. bagian proses pahit saya juga gitu. Karena itu ada godaan. Hmm. Bagaimana seorang street art yang selama ini di jalanan digoda oleh pasar seni untuk menjadi tertib. Kan itu sebetulnya. Itu godaan sebetulnya. Ada uang gitu kan. Gitu. Tergiurkan gitu. Makanya saya sangat relax menanggapi ketika saya 2 tahun lalu itu mendapat penghargaan lomba. Itu lomba Mas. Jadi lomba seni lukis UOB yang diadain tiap tahun oleh UOB Singapura. Jadi tiap negara, jadi di Indonesia nanti diadain dulu lomba, nanti mungkin pesertanya banyak ya, mungkin ada ribuan lah daftar. Tahun 2019 saya salah satu pelaku street art pertama mungkin yang jadi pemenang di Indonesia. Kita menang di Indonesia, nanti diadu lagi di Southeast Asia, di Singapura. Jadi pemenang-pemenang negara Thailand, Singapura, Malaysia, apalagi negara. Nanti diadu. Saya menang lagi. Gitu. Semua penghargaan saya sabet dengan ya. Gitu. Itu satu penghargaan yang menarik. Tapi kalau konteks di jalanan, penghargaan saya dapat banyak, saya alami itu banyak ya. Salah satunya gini, ketika saya itu menjadi salah satu orang Indonesia yang melukis di sana gitu. Waktu itu saya ikut tahun 2015, 17 ya itu. Saya ngelukis di Stockholm. Mereka bilang, kamu adalah orang Indonesia pertama katanya. Gitu. Juga di Prancis juga gitu. Kamu orang Indonesia pertama gitu. Hal-hal itu membuat satu kebanggaan bahwa saya sebagai bangsa Indonesia kalau menunjukkan nasionalismenya itu ya lewat karya, ya kan ya. Lewat karya itu tadi, lewat pemikiran kita bekerja. Kita tidak dukung pemerintah, kita nggak tahu pemerintah apa yang kita kerjakan, tapi kita mengharumkan bangsa kita di luar lewat karya. Itu kan pencapaian-pencapaian yang secara personal, tapi bisa mengharumkan bangsa, ya gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, pemerintah kita mungkin nggak tahu hal seperti itu. Saya selalu ke luar negeri tanpa program pemerintah juga. Ternyata jejaring saya yang di luar yang mengundang saya gitu, bukan dari pemerintahnya. Mereka nggak tahu mungkin siapa saya. Tapi tidak apa-apa. Saya bukan itu. Saya tidak pengen diakui juga nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting saya berbuat baik aja dulu. Gitu. Terus itu kan kalau pemerintah nggak tahu nih Mas, pemerintah kan nggak tahu. Terus Masnya kan pergi ke luar negeri, pernah kali kalau saya baca ke Lituania, terus ke Ya, itu. Nah itu tuh pakai modal sendiri atau dapat sponsor atau gimana Mas? saya ternyata ada yang mengundang, gitu. Sponsor juga ada pemerintah sana. Memang pemerintah tidak ada. Boleh kita tidak. Terakhir saya yang 2019 sebelum COVID, yang memang pemerintah sana undang saya. Bahkan saya masuk TV, karena yang ngasih dana itu adalah sosial mereka, pemerintah di Lituania gitu. Saya melakukan residensi. Lituania sangat terbuka lihat karya Indonesia. Bagi bangsa Lituania itu seperti lihat bangsa seperti negeri mimpi, seperti hanya bagi mereka Indonesia itu yang saya ketahui itu hanya di TV dan buku, katanya mereka. Masyarakatnya bilang seperti itu. Jadi kalau saya datang, mereka itu antusias. Seperti lihat saya seperti bule di sini yang foto-foto. Wah ini eksotik ini nih. Gitu. Selama ini dia tahu Indonesia itu adalah di peta dan di TV. Gitu. Atau dia bilang gini Mas, saya pernah melakukan perjalanan dari Lithuania ke Polandia. Jadi selama di Lithuania atau Polandia, dia bilang gini, dari mana? Oh Indonesia. Mana jauh Indonesia dengan Bali gitu.
Jadi mereka nggak tahu Indonesia itu apa, mereka tahunya Bali, Katanya Bali. Bali gitu. Jauh. Indonesia itu pulau mana katanya, kadang-kadang seperti itu. Terus kadang-kadang ada juga yang tahu Indonesia, hanya tahu Pak Soekarno dan tsunami. Gitu. Karena Soekarno di Eropa Timur waktu masa setelah kemerdekaan, kan Ah, Soekarno sangat kuat hubungan mereka ke Soviet gitu. Dan Soekarno itu tiap pagi kata orang tua-tua di Eropa Timur itu dengar suara Soekarno di TV lagi pidato berapi-api selalu gitu ya. oh gitu. Jadi seperti itu mereka, menarik. Nah, Nah, gitu. kalau selama ini kan Mas Anagar sendiri udah ke berbagai negara. Nah, negara mana yang menurut Mas Anagar sendiri itu kayak, wah ini keren banget sih negara ini. Jadi kayak istilahnya khususnya untuk seni ya Mas, untuk street art sendiri, wah Ya, sangat negara yang saya impikan gitu Mas. Negara mana yang paling berkesan lah istilahnya. saling berkesan itu mungkin Australia juga bagus saya pikir kok. Australia sulit ya. Saya juga pernah ditangkap malahan. Pahitnya itu saya ditangkap di Vietnam tahun Udah kemarin. terlalu udah terlalu banyak negara yang dikunjungi jadi Iya. Ya mungkin saya memimpikan sekarang itu Eropa, Amerika Latin, Mas. Saya memang tahun kemarin pengen ke Amerika Latin, tapi karena COVID saya nggak jadi. oh, Gitu. kayaknya terakhir itu tahun 2019 ya Mas, ke luar negerinya. Ya, betul, Mas. Ya itu sebelum COVID. Tahun kemarin saya yang di Vietnam itu kan pas tahun kemarin, pas saya pulang COVID musim kan langsung. Gitu. Terus beberapa agenda dibatalkan juga. Gitu. Padahal Oh, saya itu juga mau diundang ngajar di Australia, di Singapura juga ngajar. mengajar dia. Jadi saya tuh kayak apa ya Mas ya, ada kayak kampus selama ini kerjasama itu Stanford Ah, University School ah. Singapura. Mereka selalu punya program culture dan seni, mengundang seniman-seniman profesional untuk ngajarin siswa mereka langsung. Itu nggak ada di sekolah kita, nggak akan ada itu. Sekolah kita tahunya pemandangan udah selesai. Habis itu ada orang buat mural, dibilang jelek. Padahal dia nggak tahu ya kan? Iya Jadi Mas. seperti itu. Kalau orang luar negeri itu kan tahu tuh, anaknya untuk pengetahuan seninya diajarkan di sekolah, baca buku, nonton film, undang seniman profesional, diajak ke museum, diajak ke galeri. Pendidikan kita apa? Tentang seninya. Paling apa? Gurunya guru serabutan. Matematika, olahraga, gambar. Iya. Ya kan? Terus gurunya pun nggak tahu, nggak bisa gambar juga. Cuma baca Google, apa itu seni rupa, Iya. ya Malah kan? malah mayoritas kebanyakan anak-anak maksudnya Aha. kenal seni rupa itu waktu SMP, waktu ya kalau SD, TK SD ya udah itu gambar. Udah Iya, gitu. betul. Yang hanya anak-anak yang mau maju, yang mencari sendiri kan pengetahuan itu, yang paham, yang sadar, atau anak orang kaya sekalian ya, sekolah-sekolah yang sekolah apa namanya, internal school misalnya kan ya. Biasanya kan mereka punya yang standar standar sekolahnya kan udah mempelajari seni dan kebudayaan itu. Nah, kalau Jadi Mas seperti itu. Ananda sendiri udah hobi gambar dari kecil atau contohnya bakat terpendam lah istilahnya. Udah Ya, dari kecil atau memang kayak saya saya memang dari kecil. oh, Saya memang dari kecil sejak SD itu saya sudah suka gambar. oh gitu. Saya suka gambar karena saya suka gambar pemandangan dan tokoh sepak bola. Jadi waktu SD itu saya suka gambar potret Gianluigi Buffon, Gianluigi apa lagi gitu. Ah, Ronaldo Brazil itu loh, saya oh gambar waktu iya. SD. Saya masih ingat loh potretnya saya gambari. Terus bikin pemandangan atau bikin logo slang yang kupu-kupu itu. Itu bagus tuh. Bisa presisi gitu kan. Itu masih ingat banget itu. Gitu. Nah, kalau Jadi bakat itu memang saya cari timbul kalau di kampung saya itu kan saya kan aslinya Sumatera. hmm, Anak-anak belajar gitar
saya coba gitar, saya nggak bisa. Tapi saya di rumah, habis pulang sekolah, masuk kamar, saya gambar dari rumah. Gambar botol, gambar apa, saya gambar drawing. Emang, emang udah minat seni dari kecil ya, Mas? Kalau Ya, terus ada teman juga yang sekolah menengah seni rupa SMSR, dia juga jago gambar. Saya lihat, nggak taunya, yang itu buat motivasi saya gambar. Terus tiba-tiba saya dapat program PKL di Jogja. Nah, akhirnya itu membuat motivasi saya juga akhirnya untuk melanjutkan kuliah. Tadinya nggak pengen kuliah, nggak tahu kan mau kemana gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri, buat saya pribadi sih, Mas, maksudnya saya pribadi kan nggak punya bakat dari kecil buat gambar. Nah, apakah bisa bisa Oh, bisa sekali, bisa. Oh gitu. Jadi gini Mas, konteks hari ini tuh seni itu beda ya. Seni itu bukan kayak apa istilahnya. Skill itu bukan dia sesuatu yang skill yang bisa ditimbulkan, Oh gitu. bisa dimunculkan, Pelajari bisa lah. dikembangkan. Yang jelas bisa dipelajari. Banyak misalnya di isi itu juga kawan juga ada beberapa yang tidak bisa gambar. Tapi sejak diisi diajarin cara menggambar. Jadi gini, menggambar itu banyak. Gambar itu kan tidak seperti ilmu kecakapan apa ya, istilahnya orang apa namanya itu dokter gitu. Tapi di seni itu kan dia itu sifatnya itu kan alamiah, dia objektif tingkat kesenian itu tidak subjektif. Misalnya gini, si seniman tuh cukup dengan pandai mengaduk warna, melukis warna-warni macam-macam, itu udah sebut seniman, ya kan ya. Beda kalau seniman, ada juga seniman yang bisa ilustrasi, ada seniman yang nggak bisa bikin abstrak, ada seniman yang bisa bikin potret, belum tentu dia bisa bikin pemandangan, gitu. Jadi seniman itu tidak seperti ilmu kedokteran atau matematika, gitu, yang harus 1 kali 1 bisa langsung 1 atau 2 kali 2 4 gitu. Tapi tidak, di seni itu seperti, makanya seni sangat dekat dengan pola pikir filsafat gitu ya. Gitu. Berarti harus latihan terus gitu ya, Mas. Yang penting bisa latihan terus, gitu. Iya, dilatih bergaul dengan pelaku seni, lingkungan seni itu udah menjadi lama-lama akan menjadi seorang seniman. Gitu. Makanya dulu sebelum internet menjadi jadi kehidupan kedua kita. Dulu kalau kuliah, kalau menjadi seniman itu kan harus ke Jogja, kata orang. Kuliah di Jogja, kuliah di isi Jogja. Setelah sekarang tidak penting kan? Gitu. Karena kita bisa belajar dari internet. Dan lingkungannya bisa diciptakan, internet bisa menciptakan. Setiap hari orang melihat tentang seni di internet itu kan terekam itu di otak. Akhirnya semangatnya mungkin timbul. Kalau dulu tidak, harus ke Jogja, bergaul dengan lingkungan Jogja, dengan banyak pelukis, ya kan, harus kuliah di sini gitu. Iklimnya yang membangun, ya kan ya. Kalau sekarang tidak kan, terhubung semua. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke street art ya, Mas. Yap. Nah, kalau menurut Mas Anagar sendiri, street art itu bisa jadiin profesi nggak sih, Mas, untuk menghasilkan uang? Contohnya, ya kayak, oke, ini bisa menghasilkan uang nih, gitu. Oke. Gini, sama aja seperti gini, Mas. Jual rosok itu menghasilkan uang nggak ya? Gitu. Pemulung itu sih nggak? Wah, ya seni juga bisa. Apapun. Street art juga apalagi konteks area ini ada terima. Yang menjadi tidak bisa menghasilkan uang adalah ketika si art itu tidak konsisten dia melakukan karya street art itu. Tidak konsisten dalam artian dia berkarya, gitu. Tidak konsisten dia membangun jejaringnya, tidak terbuka pikirannya untuk pada market seni pasar seni gitu. Gitu. Jadi ya bisa banget, nggak bisa. Gitu. Tapi yang jelas posisi dia tidak seperti industri lain gitu ya. Posisi yang ada industri lain.
gitu. Ada juga seniman yang kaya raya jadi seniman street art tiba-tiba, ada juga. Ya, bagaimana dia apa ya, uh, memetakan dirinya lah, si seniman itu. Misalnya kayak saya pribadi, alhamdulillah saya bisa hidup dari karya street art gitu. Bahkan karya saya pun saya kan tidak banyak bikin karya untuk dijual. Itu pun orang kadang ada yang ada kerja enggak gitu. Saya harus kontrol gitu. Gitu. Terus Jadi tidak apa Mas? uh, terus kan Bisa memberi jaminan profesi ini bisa memberi jaminan yang bagus. Dan lebih menarik lagi karya ini ketika profesi ini juga dihubungkan dalam dunia industri gitu. Misalnya si pelaku seni ini dia bisa bikin kaos, dia bikin merchandise apapun, atau gelas atau macam-macam bisa digunakan. Atau dia bisa ada juga yang pemural yang hanya tujuannya hanya mural komersil, hanya menerima mural-mural permintaan pesanan gitu. Tapi beda kalau kayak saya itu, saya menerima permintaan tapi dalam konteks kalau disebutnya komisi. Karya komisi itu karya yang seniman ditawarkan membuat karya terus dibayar gitu aja. Dengan bayar dengan seperti orang membeli sebuah lukisan di galeri gitu. Misalnya gini, contohnya saya tuh di kemarin misalnya, saya punya tembok nih deh, ada orang kaya, saya punya tembok nih, saya pengen kamu bikin karya sini bebas gitu, dengan teknik, dengan style kamu deh. Itu disebut namanya commission work. Tapi nggak mematok harga kan Mas? Maksudnya harganya dia senimannya yang tahu. Tidak. Senimannya tahu. Dia biasanya patokannya bukan ada yang, tapi kalau saya tuh nggak pakai meteran. Jadi per meter gitu ya. Beda. Gitu. Bagi saya per meter sama aja aneh membeli barang biasa. Tapi ada juga seniman merasa dengan per meter dia lebih diuntungkan gitu. Dengan secara ekonomi gitu. Ada juga harapan seperti itu. Tapi mayoritas tidak diukur dengan per meter, tapi per project saja gitu. Jadi itu. Misalnya ukuran temboknya 7 meter kali 10, 7 meter panjangnya ya. Atasnya 3 atau 4 meter, mungkin diminta 30 juta gitu. Habis berapa lama? Mungkin paling lama 1 minggu, 7 hari. Gitu. Cukup kalau intens cukup menggiurkan gitu. Apalagi yang paling kaya itu biasanya pemural-pemural yang penerima pesanan. Mereka biasanya tuh kaya-kaya, karena mereka nggak ada mikir, karena mereka menerima pesanan apapun, seperti mesin fotokopi print. Saya pengen buat pemandangan, dibuatin. Saya pengen buat mobil, dibuatin. Gitu. Tapi biasanya kalau selama prosesnya nggak suka, misalnya kan si pemberi pesanan, wah mobilnya nggak mirip, nggak ganti, gitu. Diintervensi si pemilik pesanan. Tapi berbeda dengan seperti profesi yang saya lakoni, itu tidak ada intervensi, gitu. Kalau intervensi saya bilang, udah kamu aja ngelukis nih, saya bilang. Itu. Gitu, dalam profesi. Kalau Mas Hanagat sendiri kan udah 11 tahun bergelut di seni lah istilahnya. Nah, udah mengalami yang ilegal, non-ilegal. Terus pengalaman paling buruk lah selama menggeluti street art, khususnya pas waktu zaman-zaman lagi yang ilegal ya. Kayak misalnya dikejar Satpol PP atau paling buruk itu saya alami itu apa ya Mas ya? Nggak ada sih, paling buruk itu cuma capeknya doang, begadang doang. Pas tengah malam gitu loh. Gitu. Tapi kalau dikejar itu polisi nggak ada malah. Waktu zaman-zaman itu malah nggak ada sama sekali Mas. Nggak seperti sekarang ini. Sekarang ini aja yang nggak aneh, zamannya ini
karya dihapuskan. Agak khawatir sekarang kita buat karya yang sangat radikal, sangat politis, kuat politisnya gitu, pakai statementnya gitu. Sekarang aja, waktu saya ilegal malah nggak masalah apa-apa, gitu. Nggak ada yang pahit. Pahit pun ada, paling saya bilang vandal, saya marahin tugasnya kan, vandal gimana aku? Saya niat kok beli kan nih, saya buat bagus ini. Kamu bisa nggak bedain? Saya bilang gitu. Hal-hal seperti itu biasa. Jadi ya mungkin tidak ada pahitnya gimana ya? Kalau ngomong, saya merasa tidak pernah ngomong pahitnya gitu. Gitu yang hanya pahitnya itu kadang-kadang saya alami ketika apa ya? Misalnya gini, tekanan-tekanan sosial gitu aja. Makanya penting juga menggunakan nama Anonymous ini, pentingnya di sana. Jadi kehidupan pribadi saya sama kehidupan seniman saya itu akan saya bedakan. Jadi ketika nama pribadi saya, tetangga saya nggak tahu saya membuat apa. Keluarga saya di kampung nggak tahu, ya kan ya. Ya, bayangkan saja kayak saya yang anonim, ya, kalau memakai nama asli langsung di jalanan, tetangga saya kan akan menggosipin tiap hari. Oh, iya. Kan masyarakat kultur kita kan suka gosip. Gitu. Ya kan? Iya, Jadi itu. Jadi itulah pentingnya nama samaran itu. Gitu. Gitu. Terus juga kan kalau street art tuh identik sama ya ada pro kontranya lah istilahnya ya Mas. Oh iya. Mata masyarakat. Terus menurut Mas Anaga sendiri sebagai khususnya penggiat seni ya, gimana nyikapinya untuk orang-orang yang khususnya yang kontra Mas, kontra terhadap suatu street art gitu? Atau memang yaudahlah kita punya pemikiran masing-masing, yaudah tetap berkarya, penting berkarya gitu aja, atau gimana Mas? Kalau saya menanggapinya tidak reaktif aja. Memang ada tanggapan. Memang segini, misalnya karya dihapus, juga ada kecemburuan sosialnya gitu. Ada bahkan sesama pelaku ada cemburunya banyak. Betulnya yang masalah yang saya tantangan paling khawatir adalah tantangan paling tinggi itu adalah ketika buat sesama pelaku cemburu, itu aja. Cemburu dalam artinya saya makin eksis, mereka makin cemburu, gitu. Gitu, itu aja sebenarnya. Tapi kalau kontranya gitu, selama ini tidak saya alami, adapun alami, saya nggak baca, misalnya di Instagram, bla 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 deh, kan, saya nggak bakal baca, saya cuekin aja, nggak reaksi, gitu. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak ada pengaruh lah. Saya mengalami tidak ada pengaruh itu, gitu. Tapi ada juga kontranya, misalnya, kenapa kamu buat karya seni di publik? Karena kan di kanvas saja bisa dijual. Gitu. Hal-hal itu kan itu persoalan pemahaman, mereka nggak tahu tujuannya. Jadi akhirnya mereka mengakui, misalnya kayak ketika saya menang kompetisi, ya kan ya, saya dapat penghargaan, gitu kan ya, sekitar $100 tuh kan. Mereka, wah hebat, bla 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 bla, gitu ya kan. Tapi pahit saya nggak tahu, dia kan panas-panasan, jalan, gambar, ya kan, nggak tahu, gitu. Jadi hal-hal itu, tapi selama ini kayak mana saya, alhamdulillah nggak masalah, gitu, tidak ada. Gitu. Kalau pro-nya banyak sekali, tadi saya sebutin, ada dikasih teh, kasih kopi, ada apalah, dikasih makan, gitu kan. Gitu, tidak ada. Terus saya juga mengorganisir proyek dengan masyarakat, gitu. Jadi tanggapannya itu saya selalu banyak saudara baru, gitu, keluarga baru, gitu. Saya kenal kerabat baru di masyarakat. Soalnya kayak saya besok teliti taman apa, kampung Taman Sari itu ya, di kampung Taman Sari itu. Saya ke sana itu udah kayak kampung saya, jadi saya nggak asing. Orang masyarakat tahu, oh Mas Anagar ya. Lagi-lagi kampung dekat Nitip Prayan, mereka tahu saya semua. Kampung dekat kampus isi tahu semua, akrab dengan saya gitu. Kampung Kalitode juga gitu, Merapi juga gitu. Jadi saudara itu banyak di mana-mana gitu Mas. Gitu. Itulah sendi itu menariknya gitu. Nah, ini kita masuk ke bagian agak sensitif ya Mas. Beberapa waktu lalu kan ada heboh mural yang dicoret, maksudnya yang dihapus sama
beberapa pemerintah pemerintah lah barat sih. ya. Nah, itu menurut Mas sendiri setuju nggak sih? Padahal kan kalau saya pribadi ya Mas, dari sudut pandang saya, selama seni itu tidak menggunakan, tidak mengandung unsur sara, ya Yap, nggak masalah. betul. Dan kalau yang dihapus itu menurut saya kayak agak-agak apa sih gitu loh Mas. Nah, kalau menurut Mas Anagar sendiri gimana? Ya, itu tindakan yang salah besar tuh. Itu tindakan yang sangat salah besar oleh pemerintah rezim sekarang gitu. Aparat-aparat itu salah besar. Sekritik karya seni itu sekencang-kencangkan dia berkritik, dia adalah karya seni. Dia akan menjadi benda, hanya benda saja, benda karya saja yang diam, tidak akan bergerak. Ya kan? Ketika dia tidak digubris oleh si penanggap, si penglihat, si pendengar, ya kan ya, dari pemerintah. Sekarang kayak seni itu mural dihapus itu menjadi besar karena ulah pemerintah melakukan blundernya. Mereka lah yang bertindak, bukan si masyarakat. Masyarakat itu tidak akan ada. Tadi saya kan sudah bilang, ketika karya itu memang tidak bagus, tidak suka oleh masyarakat, masyarakat yang menghapus sendiri. Si pemilik tembok akan menghapus sendiri. Kalau pemerintah melakukan itu, berarti pemerintah betul-betul tidak menyukai kritik, gitu. Bukan karya seni tidak suka mereka tidak suka kritik pemerintah. Pemerintah itu yang tidak suka kritik. Ini kita pertanyakan. Ini nggak ubahnya di zaman kita hidup di bawah rezim otoriter, gitu. Otoriter sekali. Karena rezim otoriter itu kan dia tidak mau dikritik oleh orang di luar mereka, gitu. Mereka memiliki satu persepsi yang sama dan suara yang sama, gitu. Tidak boleh, gitu. Kenapa? Makanya contohnya gini, aku sebut seperti otoriter. Aku mengalami, Mas, ketika di Vietnam, aku melukis ditangkap itu. Polisinya bilang tidak ada boleh politik, tidak boleh buat karya seni seperti ini. Saya bilang tidak, itu tidak politik, itu cuma budaya saya yang melukis keindahan tentang harapan. Tidak boleh, gitu. Kita dengar juga banyak di Vietnam, kawan-kawan Vietnam mau melukis tidak boleh bawa politik, karena itu komunis, gitu. Apakah negara ini melakukan hal sama seperti itu? Tidak. Konstitusi kita sudah jelas tidak ada melakukan itu, mengatakan itu. Sistem kita demokrasi yang terbuka, ya kan, tidak, bukan demokrasi yang komunis, gitu, gitu. Atau di Cina sekalipun, gitu. Apalagi Cina, ya kan ya. Kalau sedikit aja nanti di blacklist sama pemerintah. Tapi sekarang ini pemerintah kita itu seperti apa ya? Saya melihat itu seperti dia bikin kegaduhan yang nggak jelas, gitu aja di masyarakat. Dia selalu membuat tameng-tameng menjago untuk keadilan masyarakat. Padahal masyarakat itu nggak bias. Saya selama ini sebelum karya dihapus-hapus, karya saya selalu kritis. Kawan-kawan banyak yang kritis, nggak pernah dihapusin. Menjadi rame belakangan ini, 1 bulan belakangan ini, karena karya dihapus, diviralkan, ya kan? Dihapus lagi, diviralkan, dihapus lagi. Itu yang menjadi rame sebenarnya, ya kan ya? Nggak ada sebenarnya. Contohnya, saya buat karya sebelumnya juga, itu lebih kencang juga, tapi nggak dihapus kok. Banyak banget karya saya tuh yang kritis itu, nggak ada benar dihapus sebelum peristiwa penghapusan muncul ya, gitu. Itulah yang bikin kejanggalan besar. Ini maksudnya apa? Fenomena apa yang dimunculkan sekarang ini, gitu. Bukan kita tidak suka pemerintah, kita bukan mau menunggangin pemerintah, tidak, gitu. Hal seperti itu jangan menjadi fatalis kita. Ini kan sifat-sifat fatalis namanya. Tidak mengapresiasi nilai karya seni, gitu. Padahal saya tadi sebutin bagaimana saya satu contohnya reputasi yang saya bangun untuk bangsa ini, ya kan, lewat seni, lewat kebudayaan ini. Jadi seperti itu. Yang tidak setuju sekali, gitu. Apapun alasannya tidak akan setuju, itu.
Nah, berkaca Apalagi sama. apalagi yang melakukan itu aparat pemerintah. Beda kalau yang melakukan itu pemilik tembok, itu beda pasal, ya kan ya. Itu Iya. beda 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 apa ya itu beda tafsir. Tapi kalau pemerintah melakukan itu udah saya kayak HAM itu bertindak ketika pemerintah aparat kan, itu pemerintah melakukan tindakan represif itu kan. Tindakan represif itu kena HAM, HAM itu kan pemerintah sebenarnya, melanggar HAM gitu. Gitu. Sama, ini melanggar HAM juga, hak asasi manusia kok gitu. Melukis karya seni itu kan pola pikir kita, hak kita gitu. Kewajiban pemerintah menjaga, merawat, bukan menghapus gitu. Nah, Jadi kalau hmm, udah ada seperti itu kan pasti kalau dari sudut pandang saya eh, street art itu berarti berpengaruh kan, Mas. Jadi kayak istilahnya kayak pemerintah aja mau menghapus itu, jadi padahal kan street art, jadi kayak aneh aja gitu, Mas. Terus menurut Mas ya Anagar sendiri, street art itu mempengaruhi nggak, Mas? dia Mempengaruhi? dia mempengaruhi semangat hidup orang, bukan mempengaruhi orang untuk berantem, tidak. Bukan untuk memberontak, tidak. Gitu. Semangat. Misalnya gini, sejarah sudah membuktikan kok banyak negara, apalagi negara kita, tentang dunia mural, street art itu graffiti. Merdeka atau mati. Kan semangat itu sebenarnya. Tertulis di tempat tembok itu kan ya. Pejuang-pejuang itu kan di kereta api zaman kemerdekaan. Enggak seperti itu, ya kan semangat. Kayak sini itu kan penyemangat, ya kan ya, gitu. Ya membangun itu tidak mengajak orang. Beda makanya yang jelas karya ini, sebetulnya pun kalau negara yang terbuka sekalipun, uh, hanya negara yang pemerintahnya otoriter, saya bilang tadi, yang menghapus, gitu. Jadi intinya itu tidak bisa diterima kalau karya seni itu dihapus, apapun alasannya. Terutama dengan alasan sangat reaktif sekali menghapusnya, tiba-tiba langsung dihapus, ketakutan. Tidak Hmm. bisa, alasan itu alasan yang tidak bisa diterima. Yang jelas, karya seni itu akan menjadi benda ketika dia direspon, itu aja, selesai, benda mati. Batu itu kalau melayang di kepala kita itu kalau nggak ada yang ngambil kan, gitu. Nggak ada orangnya, nggak, apakah batu itu punya kaki, punya tangan dia? Kayak sini juga gitu. Di tembok itu memangnya tembok itu bisa melayang ke kepala, gitu. Itu kan tafsir kita aja yang nggak paham. Tafsir pemerintah, orang yang tidak paham seni, orang yang konservatif, yang anti menerima perbedaan, anti menerima saran dan kritikan, itu saja selesai kan menurutku saya. Itu orang konservatif gitu, orang yang punya apa itu fobia. Hmm. Sama aja orang barat melihat orang muslim berjilbab teroris ya kan, padahal dia nggak teroris, itu kan cuma kultural pakaian gitu. Ini balikin lagi sama kita melakukan hal sama, kita lebih bahaya lagi. Jadi sama aja orang uh, cewek pakaian pakaian lah seksi dikit lah, terbuka, open leg kalau kita ya kan ya, celana pendek, dia anggapnya wah kamu ini membuat saya dosa lah, yang berdosa itu pikiran kamu apa sih cewek kan gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang selalu dibangun bangsa ini kan banyak juga yang konservatif, beberapa masyarakatnya, nggak semua ya gitu, pemerintahnya konservatif juga gitu, Berarti, jadi seperti itulah. berarti tergantung sudut pandang kita menikmati suatu street art gitu ya, Mas. Ya, kalau Oh iya, jelas sekali. Jelas, penting. Street art itu dia dia harus apa ya? Harus tidak reaktif aja gitu. Dia kalau kalau tidak reaktif tidak akan bernilai. Karena sini itu bernilai ketika ada di luar penanggapnya. Bukan. Dia beda. Kayak sini itu bukan seperti apa ya? Um,
tidak seperti virus. Gitu. Virus itu kan, kalau virus beda ya. Nah, Iya. ya kan? Virus sebetulnya ya ini kayak virus dulunya. Jangan buat seni itu seperti virus. Tahu nggak? Nah, Iya. gitu. Didiamkan saja, dia nggak bergerak kok. Nggak, gitu. Gitu. Soalnya kayak seni itu kalau tidak ada beli, dia itu nggak akan tinggi nilainya. Iya kan ya? Coba lihatlah. Kata orang belum ada kritik datang gini. Museum itu dihancurkan aja karena hanya menyimpan benda mati. Coba museum kayak kreasi seni yang museum atau peninggalan arkeologi itu nggak dipelajari, dia nggak akan hidup. Dia nggak ditanggapi, nggak dipelajari, nggak didatangin, nggak dilihat. Dia kan seperti benda tumpukan aja, seperti besi rosokan di gudang. Itu museum. Kreasi ini juga di publik juga gitu. Gitu. Anggapnya seperti motor lah. Kita beli motor baru nih, nggak pakai motor itu, dia sudah bahan rosokan kan, nggak ada guna kan. Ya coba kalau nggak paham seni ya bikinnya kayak gitulah, wes lah selesai kan, kita nggak mungkin pemerintah nggak paham seni atau aparat nggak paham seni, ya kamu diam aja, nggak usah urus yang lain gitu ya. Yang paling penting dari yang kamu pahami gitu. Itu lebih menarik daripada kamu ngurus yang nggak kamu pahami, kamu anggap dengan bahasa yang nggak jelas, menghakimi dengan bahasa yang aneh-aneh, dengan bahasa yang selama ini menghakimi yang lain, salah, benar, buat kegaduhan aja. Gitu. Itu hanya membuat kegaduhan, itu selainnya mengganggu yang lain gitu loh. Jadi seperti itu. Ya. Terus kan kemarin ada itu Mas, sampai dibuat apa namanya kompetisi mural yang paling cepat dihapus, Nah, yang juara itu Mas. iya dibungkam. Iya itu saya nggak tahu, penelitiannya bukan saya. Itu kayaknya kawan-kawan Gejayan memanggil. Yang jelas itu sangat menarik gagasan itu, bagaimana menyentil pemerintah dengan sangat reaktif gitu. Jadi hal itu itu meme sebenarnya, sangat meme sekali ya. Gitu ya. Gitu, cepat dihapus. Jadi kayaknya cepat dihapus, bukan cepat bagus lah lagi dinilai, tapi cepat dihapusnya gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi itu meme yang sangat 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 menyentil banget, ringan tapi menyentil pemerintah gitu. Jadi di blunder itu dibalikin lagi bola itu kayak ke pemerintah. Gitu. Jadi itu tidak bisa dilihat pada konteks narasi yang standar ya, kondisi tersebut. Tapi itu sebuah gagasan bagaimana mencipta kritikan itu kepada pemerintah, tapi yang santai, yang lembut, yang meme sifatnya. Yang ya kan ya. Yang, itulah. Ya tawa aja. Jadi saya, wah ini lucu sekali nih, saya bilang. Jadi gitu itu. Jadi ya sadarlah, masyarakat mulai mengkritik dengan serius, ada yang serius, ada yang seni, ada kebudayaan. Ya itu cara-cara yang halus lagi. Karena pemerintah makin represif ketika misalnya orang mengkritik ditangkap, mengkritik judicial dianggap kena undang-undang. Ya udah orang masuk lewat seni kebudayaan dihapus, ya kan ya. Dianggap sebagai melakukan kritik lah dengan jalurnya ya. Ini jalurnya yang menarik dengan berbudaya, mengkritik malah. Gitu. Lebih berbudaya. Ini jalur yang berbudaya malah. Kalau pengen lihat tidak yang lebih frontal, kritikan lihat aja banyak pengamat-pengamat di televisi, koran itu kencang-kencang bahasa mereka, vulgar-vulgar. Kalau yang lebih frontal ya, seni itu malah dia lebih banyak menggunakan peribahasa ketikannya belakangan ini. Peribahasa gunakan kok gitu. Gitu. Hal-hal itu yang apalagi peribahasa itu punya di kultural masyarakat kita. Kita selalu pakai bahasa peribahasa untuk menyindir sesuatu. Itu lebih berbudaya dalam konteks menyampaikan kritik. Lebih sopan malah, lebih kebangsaan kita. Mereka tidak melakukan kritik dengan membakar ban di jalan atau memecahkan kaca orang atau pemerintah, gitu. Tidak anarkis. Jadi kalau ditanggapi dengan bahasa-bahasa buat ketertiban umum, salah saya bilang. Gitu. Makanya pemerintah melakukan seperti ini, malah mereka membuat kegaduhan. Masyarakat akhirnya makin timbul melakukan hal sama, makin masif.
Apalagi dunia street art dan graffiti itu dunia milenium anak muda yang sulit dikoyakan ya. Dunia bagaimana anak muda meluapkan ekspresi mereka itu sangat banyak sekali, sangat masif mereka. Nah, karena ada maksudnya beberapa kasus kayak gini, pasti kan ada teman-teman yang menggeluti bidang serupa, contohnya bidang stensil atau mural yang lain, pasti kan agak turun lah, maksudnya udah nggak berani lagi gitu loh Mas, istilahnya. Gitu. Nah, untuk harapannya sendiri, harapan khususnya dari Mas Anagat buat teman-teman di luar sana yang menggeluti bidang serupa. Jadi gini, sampai hari ini tidak ada rasa ketakutan, tidak ada intensitas kawan-kawan bekerja di jalanan, itu baik graffiti, street art ataupun yang lain, media-media lain, poster apapun, itu tidak ada intensitasnya. Mereka tetap semangat bekerja, mereka tetap biasa aja, malah mereka nggak mau mengkaji karya tentang penghapusan, karena bagi mereka tidak, isu banyak yang diangkat, isu wadas, isu sampah, isu pandemik, ini banyak isu yang akan diangkat, dibicarakan, timbang isu pemerintah ngapusin karya, gitu. Jadi banyak pemerintahnya saja yang buat isu itu, bukan kita. Kita sibuk yang lain kok ya, banyak isu yang dibicarakan. Jadi seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan, saya merasa dengan khawatir, gitu. Tidak ada. Jelas pemerintah kita bukan di bawah otoritarianisme, gitu. Tidak ada kekhawatiran kita. Dan ngapain juga kita takut? Kalau ada pun penangkapan, kita harus berani bertanggung jawab karena itu karya kita, gitu. Jelas ini karya seni, ini karya yang ketika karya nilai pesan sosial masyarakat itu nilainya bernilai tinggi, berbudaya cara menyampaikan kritiknya. Ini seperti itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada. Siap hadapi saja. Kalau memang ada risiko yang datang, pemerintah apapun, karena seperti saya siap menghadapi semua risiko. Karena ini adalah dedikasi saya untuk hidup seni saya dengan masyarakat. Seperti itu. Saya tidak melakukan kriminal, gitu. Itu tidak kriminal. Jelas ini hak kita sebagai manusia, gitu. Dari lahir kita, gitu. Jadi seperti itu posisi dalam bekerja. Seorang seniman harus berani bertanggung jawab apa yang dibicarakannya. Yang paling penting adalah karya seninya tidak mengandung sara tadi yang kita mulai mas dari awal tadi. Saya setuju sekali. Tidak mengandung sara, tidak mengandung rasisme, fasisme, mengadu domba, kebencian apapun. Itu yang penting. Karena itu tidak baik. Hubungan kita sesama manusia aja itu akan membuat perselisihan antara sesama manusia. Gitu. Jelas seperti itu. Apalagi sama lingkungan, penting sekali kita hargai semuanya. Jadi seperti itu Mas, tentang harapan saya gitu. Kita tetap semangat, agenda banyak, tidak ada. Malah orang malas ngapain ngomongin gitu nggak jelas ya kan. Gitu. Jadi itu malah. Oke, udah Mas. Mas Anagar, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas saran yang diberikan. Iya. Oke. Terima kasih juga Mas, masih banyak untuk untuk peliputannya. Semoga jalur ini bisa memberi kita media ini menjadi jalur jembatan penyampaian kita kepada publik, teman juga pemerintah tentang posisi seni itu di masyarakat dan pemerintah juga. Jadi seni untuk membanggakan, tadi saya bilang memajukan bangsa ini. Kemajuan bangsa tidak bisa hanya dilihat oleh standar ekonomi juga, tapi lihat kebudayaannya. Makanya Pak Soekarno dulu, dia membangun banyak seni-seni. Patung, ya kan? Misalnya patung pembebasan Irian Barat, patung Selamat Datang, banyak patung. Zaman Soekarno lah patung-patung monumen seni street art lah. Anggaplah, mungkin kalau zaman sekarang disebut seni street art lah. Apa yang dilakukan Pak Soekarno itu. Itu sudah dilakukan oleh Pak Soekarno. Ya kan ya?
Seharusnya pemerintah sekarang harus bercermin apa yang dilakukan Pak Soekarno. Tujuan Pak Soekarno melakukan itu, mereka bilang kesenian yang ketika bangsa itu memiliki kesenian, makin berbudaya lah bangsa itu, makin tinggi nilainya dan makin maju bangsa itu, gitu. Karena mereka Pak Soekarno tahu, belajar dari Eropa, sejarah kita, gitu. Misalnya Borobudur itu Borobudur itu kan kreasi seni, ya kan ya, dibangun oleh zaman ketika untuk religius ya, seni itu membuktikan kebesaran bangsa kita sebelum adanya Indonesia lewat Borobudur tadi, ya kan, gitu. Jadi seperti itulah posisi seni. Jadi jangan dikhawatirkan lah. Yang penting basmilah korupsi, basmilah kejahatan-kejahatan lain yang seni. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Terus berkarya, Mas Hanagat. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Semoga sukses juga untuk Tribun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.